ummati as-salam. Sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat-malaikat sayyan, malaikat-malaikat yang khusus turun ke langit bumi. Dikala ada umat Rasulullah duduk dalam majelis seperti ini, malaikat itu melihat ada warna-warni cahaya. Tuh, ada yang warna marun tuh. Terus ada yang warna hijau, warna kuning. Itu kan? Ada yang warna merah. Dilihat dan ditanya, ada apa? Kok ada cahaya? Hina fil haq, turun kamu ke langit bumi. Apa tugas malaikat sayyan? Yuballighuni an ummati assalam. Lalu dia akan menjemput salam dari umatnya untuk disampaikan kepada baginda Nabi. Jadi salam ini, salam dalam majelis itu tingkatannya tingkatan tinggi. Beda dengan salam yang di luar. Ketemu ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilihat juga sama malaikat. Apalagi yang satu memberi salam, yang jawabnya ada yang nggak jawab salam tadi. Itu diperhitungkan oleh Allah. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sungguh salam itu adalah bahasa surga yang selalu nanti di surga itu tidak ada bahasa lain selain daripada bahasa salam. La yasma'u fiha lagwan wa la ta'siman illa qila salaman salama. La yasma'u fiha, mereka nanti penghuni surga di dalam surganya lagwa wala ta'ziman, tidak lagi berbahasa-bahasa yang sia-sia, apalagi dengan perbuatan yang sia-sia, illa qila, dan tidak lagi berkata-kata dengan kata-kata yang sia-sia, illa qila salaman salam. Surat apa itu? La yasma'u fiha lagwa wala ta'ziman illa qila salaman. Ibu, saya yakin ibu sering baca itu surat Al-Waqiah. Ini calon-calon penghuni surga itu. Saya tanya, di surga banyak laki-laki apa banyak perempuan? Perempuan. Pede banget. Ibu yakin? Ya, yakin, insya Allah yakin juga. Harus yakin, memang banyak di surga. Di surga itu banyak ibu. Untuk kenapa saya yakin banyak ibu-ibu di surga? Karena untuk mempersiapkan menyambut kedatangan laki-laki. Bu udah punya laki belum? Kok ragu-ragu sih bu jawabnya? Ya, karena belum kenal kali ya. Ya, sama bu. Mudah-mudahan kita akan kenal nanti setelah pesan-pesan dan beriwara ya. Artinya apa saya katakan? Kan tadi udah baca Yasin itu kan? Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal arah. Kok nggak ada yang sambung sih? Ibu lagi marahan sama saya nih kayaknya. Ayo kita ulang. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki. Artinya 100.000 loh. Minta sama Pak Bandi. Hum wa azwajuhum, mereka di dalam surganya Allah bersama dengan istri-istrinya. Makanya kalau laki yang belum punya istri kayaknya susah masuk surga. Udah ada penuh. Laki-laki udah punya istri belum nih? Belum tuh depan Pak Ustadz. Kalau saya belum punya istri bu. Emang belum bu? Ibu nggak percaya. Boleh tanya sama Pak Bandi itu, sama Bu, sama Mama Rizky itu. Belum punya istri, saya masih punya Iswan. Iswan, istri itu. Kalau ditanya Pak Ustadz udah punya istri belum?
Terus yang kemarin Iswan. Tuh yang kemarin Pak Bandi dan Mama Rizky lihat tuh Iswan. Masih Iswan saya. Belum punya istri, belum punya yang ketiga. Kalau kita di Indonesia ini kan istri itu kan satu untuk selamanya. Maka pintar orang Indonesia itu. 3 in 1, istri yang pertama dan abadi. Artinya apa? Walaupun istri, kalau bahasa Inggrisnya ya, mudah-mudahan ya, kita berharap kepada Allah supaya kita diberikan abadi dalam rumah tangganya. Amin. Makanya kalau ibu-ibu suami pergi kerja, ta'adduban wa tabarrukan, salam suami dan iringi dengan doa. Jangan suuzon aja, ini bapak belum pulang-pulang kemana ini ya. Hati-hati juga kalau bapak-bapak dibilangin di telepon, tanya, Pak kok belum pulang, biasanya udah pulang. Maaf, motornya lagi mogok. Ini mama lagi di tol, padahal lagi di warung kopi. Bohong lagi gitu ceritanya. Ada juga bapak-bapak zaman sekarang nih, maaf nih, bapak ini lanjutin dengan meeting. Tahu nggak meeting itu apa? Tahu nggak Bu? Apa tuh? Mijit yang penting-penting Bu. Hati-hati tuh. Kalau ada laki ngomong tuh, Pak, maaf nih Pak ya, saya mau ada meeting nih ya. Mijit penting-penting ya Pak ya. Hati-hati. Itu hanya intermezzo. Tapi yang hakikatnya salam yang kita sampaikan dalam majelis taklim seperti ini itu adalah tingkatannya disampaikan kepada baginda Nabi, sehingga Nabi wa anta a'rafu bi ismi. Saya bertanya kepada ibu, Bu, pernah nggak Bu berdengungnya telinga ibu? Ibu entah lagi masak atau lagi ngapain gitu, tiba-tiba apa telinga ibu berdengung, pernah nggak? Pernah ngerasain nggak? Ibu lakukan apa itu? Ya? Istighfar apa itu? Ibu tahu tuh kenapa ibu berdengungnya? Ada satu amalan ibu yang lagi dipantau sama Allah itu. Itu ada amalan, entah apa amalan ibu, entah sedekah atau hanya karena mungkin apa namanya mesra-mesraan dengan suami atau dengan istri, atau dengan berbagi kebahagiaan seperti hari ini yang kita lakukan, ada merasa bahagia, anak yang kita didik, yang kita harapkan udah mendapatkan satu tugas yang mulia menjadi pembela negara yang insya Allah umur dan hartanya nanti akan mengantarkan keberkahan buat keluarga. Amin. Kan itu cita-citanya. Dengan sebab majelis taklim seperti inilah yang akan mendatangkan, karena sesungguhnya bercerita tentang kenikmatan Allah itu disuruh oleh Allah. Kok ada tahlilan di sini, udah datang belum katanya tahlilan itu bid'ah? Udah pernah dengar nggak Bu? Ibu yakin nggak itu tahlilan itu bid'ah? Kok ibu nggak ya? Kok diam sih Bu? Ibu yakin nggak? Enggak ya? Yakin apa enggak? Tahlilan itu bid'ah. Nah ini kayaknya nih Ustaz ngapain nih? Nanya-nanya. Bu, kalau kita duduk dalam majelis taklim enggak zikir, itu yang bid'ah. Kata Nabi, majalasa qauman majlisan lam yazkurullahu fi wa lamma yusallu ala nabihim illa kana tiratan yaumal qiyamah. Bila kalian duduk-duduk dalam majelis seperti ini, lam yazkurullah, tidak zikir kepada Allah, wa lamma yusallu ala nabihim, dan tidak berselawat kepada nabinya kita Muhammad, illa kana tiratan yaumal qiyamah, kecuali bagi mereka yang duduk di majelis seperti ini tidak zikir dan tidak selawat, maka nanti di yaumil qiyamah dia akan mendapatkan satu kecelakaan hebat. Mau? Wa insya'a adzabahum, boleh jadi Allah mengazabnya karena duduk dalam majelis enggak zikir, enggak selawatan, apalagi hukumnya dibilang lagi bid'ah. Ini masalah. Wa insya'a ghafara lahum, boleh jadi dengan zikir kita dalam majelis seperti ini diiringi dengan bacaan suratul Yasin, apalagi tadi diiringi dengan Samadiyah atau membaca suratul Ikhlas, wa mau'izatin, dibacakan ayat yang mengusir setan dan iblis, laknatillah, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, diiringi suratul Fatihah ya.
Karena Al-Fatihah itulah yang akan merubah takdir Allah. Semakin hebat kita memahami Al-Fatihah, takdir Allah akan dirubah untuk menyapa kita. Itu hebatnya Al-Fatihah, karena turunnya Al-Fatihah tidak ada asbabun nuzul. Banyak cerita kita. Namun hakikat di hari yang mulia ini, kita berharap kepada Allah tasyakuran. Apa itu makna tasyakuran? Bersyukur. Ucap. Merasa syukur atas rahmat Allah yang diberikan kepada ananda kita. Siapa namanya? Rahmat Nur Bilal. Rahmat Nur Bilal. Rahmat Nur Bilal. Tuh, Masya Allah. Namanya aja udah di surga itu. Rahmat Nur Bilal. Ya. Bilal itu kan sahabat Nabi. Yang tapak tilasnya beliau masih hidup, tapak tilasnya Bilal bin Rabah udah dirasakan oleh Nabi, oleh baginda Nabi di dalam surga. Kapan? Di saat Nabi Muhammad Mi'raj bertemu dengan Allah dan melihat di surganya Allah ada gesekan Bilal. Tiba-tiba Muhammad turun ke langit bumi setelah dia menyampaikan apa tujuan Allah dan apa pertemuan dengan Allah. Lalu tiba-tiba Muhammad datang setelah perjalanan itu selesai, turun ke langit bumi, lalu dipanggil, Aina Bilal, Aina Bilal, Aina Bilal. Di mana Bilal? Di mana Bilal? Ternyata Bilal sudah menjadi tentara negara Indonesia. Benar kan? Itu Bilal bin Rabah, itu tentaranya Nabi. Bilal kita hari ini menjadi tentaranya Indonesia. Mudah-mudahan dia istiqamah membela negara dan agama. Berdoa kita kepada Allah. Apa kata Nabi? Aina Bilal? Di mana Bilal? Apa yang kamu lakukan? Amal ibadah. Apa yang kamu lakukan di dunia? Apa ibadah apa yang kamu lakukan di dunia sehingga aku mendengar tapak tilasmu ada di surga? Ya Rasulullah, afan. Afali, maafkan saya ya Rasulullah. Ternyata apa yang dilakukan oleh Bilal, setelah dia berwudu, dia selalu melaksanakan salat sunat wudu 2 rakaat. Ibu pernah nggak lakukan itu? Pernah apa sering? Jarang. Pernah ya? Tapi lakukan itu Bu. Setiap waktu ibu berwudu, apalagi ibu mau tidur. Ibu kalau mau tidur ada ambil wudu nggak? Ibu kalau pergi sholat, kalau mau sholat pakai wudu nggak? Pakai wudu apa pakai mukena? Mukena. Iya ibu-ibu mah ini kayaknya nih sampai insya Allah jam 11 selesai ya. Ikatin saya. Karena saya jam 1 saya harus ke Ciledug ceramah maulid di sana. Jadi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab majelis taklim ini kita adakan apapun bentuknya, apalagi maulid. Sekarang mohon doanya Bu kepada kami ini para ustadz yang lagi di teror nih Bu. Yang lagi di kan sampai ada ancaman, biarkan ancaman itu biarlah berlalu, namun kita tetap bersihan mendakwakan tentang ajaran sunnah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun kalau memang dia berbeda dengan pendapat kita, biarkan, tapi jangan melarang kita untuk menyampaikan kebenaran kalau memang ahli surga. Ibu pernah dengar Syekh Nawawi Al-Bantani? Itu orang mana tuh? Syekh Nawawi Al-Bantani orang Banten. Itu beliau itu Imam Haramain dan pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, Madarijus Su'ud, dan banyak sekali karangannya beliau. Dan alhamdulillah saya pernah berhijrah di makam beliau di Al-Ma'la, Mekah Al-Mukarram. Ternyata beliau di saat makam beliau diangkat, karena di tengah-tengah makam beliau itu ada peletakan tiang flyover antara Masjidil Haram ke Al-Ma'la, itu akan dibikin satu flyover supaya kecepatannya lebih cepat. Ternyata makam imam ini terkena pengusuran, namun di saat diangkat, apa yang terjadi? Beliau masih utuh, wajahnya itu masih utuh, padahal udah ratusan tahun.
Tuh. Dan beliau juga orang yang menfatwakan tahlil, tahlilan kita, yasinan kita begini dalam kitabnya, dan maulid Nabi pun juga beliau punya karangan. Ibu pernah dengar nggak? Lam yahtali maqatu taha mutlaqan abada wa matasya. Pernah dengar nggak itu? Itu selawat karangan siapa tuh? Syekh Nawawi Al-Banten. Rasa cinta beliau kepada Nabi dibuktikan oleh Allah, jasadnya tidak dimakan oleh cacing tanah. Karena beliau cinta kepada Nabi, mungkin sungguh-sungguh. Maulidnya beliau itu, kalau dia mengadakan maulid Nabi zamannya beliau itu, Masya Allah, akan kalau kita lihat apa namanya sejarah-sejarah tempo dulu itu jauh lebih hebat, lebih besar. Diadakan peringatan maulid kepada sang kekasihnya Allah, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu. Kalau di sini ada maulidan nggak? Ada ya? Masih ikut ajaran itu Bu ya? Bagus. Karena tanpa maulid Nabi kita nggak ada Bu. Tanpa ada maulid Nabi, maulid itu apa sih artinya? Kelahiran seorang Maulid memperingati hari kelahiran Nabi. Maulud Nabi yang lahir. Maulud dan maulid, makanya ada mulut. Karena di maulid atau di maulud ada mulut, ada makan-makan. Makanya dibilang mulut. Itu harus perhatian nih kalau maulid, maulud, muludan itu makan-makan Bu. Apalagi kalau makan di mauludan itu kan hebat-hebat tuh kan, buahnya bermacam buah. Nah, ini aja peringatan untuk kemenangan dan kebahagiaan ibundanya Bilal dan ayahnya Bilal. Ada jeruk, ada salak, ada semangka, ada pisang, dan itu pernah dimakan oleh Nabi tempo dulu. Ini pisang makanan surga. Ibu suka pisang nggak? Kok ketawa sih kalau ibu suka pisang? Ibu suka jeruk nggak? Pas saya kemarin ceramah di kebun jeruk, saya tanya sama ibu-ibu, ini kampung apa namanya? Kebun jeruk. Kok nggak ada jeruknya? Saya bilang ini pada bohong. Ini yang bukan di kebun jeruk ada jeruknya. Ya, tapi yang nyatanya, dan itu ada kenapa? Karena ada maulid Kenapa saya katakan kalau nggak ada maulid nggak ada jeruk Bu, nggak ada pisang, nggak ada apalagi itu, apalagi handphone. Laulaka kata Allah ini dalam hadis kursi. Laulaka kata Allah. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad. Laulaka kalau bukan karena engkau hai Muhammad. Sampai 3 kali Allah mengulang ini. Laulaka ma khalaqta hadzal akhlaq, tak akan kuciptakan langit dan bumi itu. Dalilnya tuh. Jadi sungguh celakalah bagi orang-orang yang membid'ahkan maulid dan tahlil. Tahlilan itu melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya apa? Dikala kita melafadzkan la ilaha illallah, pengaruhnya apa? Kita buka surat Muhammad. Ibu pernah baca surat Muhammad? Bu? Pernah baca surat Muhammad? Pernah. Ya sering-sering aja baca surat Muhammad. Di surat Muhammad itu ada ayat yang tercantum dalam surat Muhammad ayat 19. Di sana Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru lidzambika. Tuh efeknya fa'lam kata Allah, maka perhatikanlah, ketahuilah. Apalagi itu maknanya fa'lam, maka mengertilah, fa'lam maka ketahuilah, fa'lam maka pelajarilah. Itu banyak makna. Kalau kita mau lihat dari sudut bulughul kaidah fil lughah Arabiyah dengan bahasa-bahasa yang sudah dituntunkan oleh baginda Nabi, bahwasanya orang-orang yang mengerti akan keberadaannya Allah
La ilaha. illallah. Siapa ilah? Dialah yang paling kita cintai. Siapa ilah? Karena dialah yang menciptakan langit dan bumi. Siapa ilah? Ilah Allah. Dialah Allah yang mengutus seorang nabi. Itu kalimat. Kalau makna yang tersirat, di mana yang tersurat, la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Siapa yang disembah? Allah. Allah. Siapa yang memerintahkan sembah? Allah. Siapa yang menurunkan Rasulullah? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang mengenalkan kita pada Allah? Rasul. Melalui Al-Quran. Makanya Al-Quran itu Iqra, baca. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, pelajari olehmu, kata Nabi, kata Allah. Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, pelajarilah olehmu apa saja, ya, ayat-ayat Allah yang telah diturunkan melalui Jibril kepada sang kekasihnya Muhammad Rasulullah, dengan bacaan yang sebenar-benarnya, pendek panjangnya. Banyak orang yang baca Yasin kadang-kadang bisa menjadi murtad, Bu. Kenapa murtad? Karena bacanya nggak benar. Kita coba. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, di sini hati-hati. Innaka laminal mursalin. Satu. Innaka laminal mursalin. Yang benar yang nomor berapa? Satu apa dua? Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Mana yang benar? Satu ya. Sepakat ya. Ibu berada di kebenaran. Tapi kalau kata, coba kita terjemahkan kalimat ayat itu. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin, benar-benar utusan Allah. Tapi kalau kita baca innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau hai Muhammad bukan utusan Allah, murtad nggak kita? Tuh. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitab, sesungguhnya orang-orang yang dikehendakinya baginya sebuah Alkitab, yatlunahu haqqa tilawati, dia membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang sebenar-benar bacaan. Kalau kita udah baca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, kata Allah, ulaika yu'minuna bi, mereka itulah yang beriman kepada kitabku Al-Quran. Makanya kemampuan kita untuk membaca Al-Quran itu pengakuan Allah kepada kita bahwa kita benar-benar beriman kepada rukun iman yang ketiga. Yang ketiga. Rukun iman ada berapa? 6. Kok 6? Rukun iman. Kok 6? Nggak ada yang korupsi. Bisa ya? 6 tentang 6, Bu. Jadi jangan ibu dikira cokin, ibu malah marah sama saya. Ya. 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, Malaikat-malaikat Allah. iman kepada Malaikat Allah. malaikat. Iman yang ketiga, Kitab-kitabnya Allah. iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, Iman kepada Rasul. ini kalau nggak diulang-ulang ntar lupa nih. Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul. Rasul-rasulnya. Yang kelima, beriman kepada Hari kiamat. hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada Qada dan takdir. kadar baik dan kadar. Yang ketujuh, beriman kepada ini. Untung ada ibu ini rawat gitu ya. Beriman kepada saya. Malaikat ada berapa? Yang wajib diketahui 10. 10. Yang pertama,
Jibril tugasnya au. Jangan no. Ini kalau nggak diulang-ulang nih bahaya ini. Ntar malaikat Jibril kalau ditanya, masa tugasku nggak tahu, aku tidak bisa bantu. Makanya ada selawat Jibril, pernah baca? Ya Nabi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini ragu-ragu ini. Ini ngundang Jibril karena Jibril itu kalau ketemu Rasul itu baca itu. Kalau kita rindu sama Rasul baca itu. Ataupun ada nggak selawat yang paling ibu cintai? Yang paling ibu senangi ada nggak? Enggak Ustaz, yang ada dangdut. Setiap keindahan. Tuh. Nah, bisa Ustaz bisa mah kalau untuk dangdut mah. Bila kamu tuh kan iya tuh. Boleh nyanyi dikala udah ngaji. Boleh nyanyi bukan nggak boleh. Ini semuanya nggak boleh. Ini bid'ah itu bid'ah. Ya bid'ah bapaknya ya bid'ah. Ya hewan saya kenapa? Karena banyak orang-orang yang ngomong bahwa tahlilan. Baru kemarin ngaji udah bilang tahlilan. Emang ulama tempo dulu nggak alim apa? Lebih alim mereka daripada kita. Mereka udah sepakat kok jumhur ulama untuk bertahlilan itu menyambung silaturahim. Karena udah duduk begini. Ibu dulu kenal saya nggak Bu? Enggak. Emang sekarang kenal? Tapi dengan wasilahnya Pak Bandi bersama dengan keluarga, saya diajak bersatu rahim celaka. Saya diajak bersilaturahim, saya tidak mau. Akhirnya ketemu sama ibu-ibu. Ini kampung apa nama ini? Poncol Atas ya. Mudah-mudahan tidak hari ini saya datang ke sini. Amin. Siapa tahu nanti ada ibu-ibu yang menikahin suaminya, anaknya, maaf. Karena ada Bu kemarin tuh ada istri yang menikahin suami karena itu punya kekuatan 300 kali lipat daripada tenaga kuda. Akhirnya dia menyerah. Ada, cuma saya nggak ngomong orangnya. Ada. Cuma kalau dibanding-banding dunia kalau ada 100 mungkin ada 1 gitu. Wallahu alam entah dari mana dia peroleh. Mudah-mudahan kita, ya ibu tugasnya mendoakan supaya suaminya selamat dari godaan-godaan setan yang Ibu boleh Bu ramai dengan ceramah makan minum kecuali saya minum doang Bu. Kalau mau diajak makan ya udah makan doang aja jangan ngomongnya kan ya. 5 menit lagi Bu lama ya. Berharap kepada Allah mudah-mudahan majelis kita ini majelis surga. Amin. Karena kan ada jaminan Nabi wa insya'a ghafara lahum. Boleh jadi orang yang datang di majelis taklim karena dia melafazkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau lagi semak, jangan ragu-ragu kalau kalimat itu mah. La ilaha. Karena kalimat itu efeknya Pak wastaghfiru linnabika. Siapa saja yang melafaz kalimat itu kapanpun dan dimanapun kecuali di Toilet. kamar mandi. Kalau di kamar mau tidur la ilaha illallah pakai irama Allahu jimal wa tuhibbul jamil. Allah itu maha indah dan sangat mencintai yang indah-indah, apalagi mengindahkan Al-Qur'an dan lafaz zikir itu. Kalau ngaji makanya indahkanlah salatmu dengan bacaan dalam salatmu. Jangan begitu takbiratul ihram Allahu Akbar. Kenapa dibilang takbiratul ihram?
Karena takbir yang mengawali daripada sholat itu hebatnya tuh Bu. Bisa satu kali takbiratul ihram bisa mengalahkan 10 kali takbir di luar sholat tuh. Ibu pernah takbir 10.000 kali? Bu, mah ibu mah di sini mah susah dipanggil mah kagak jawab. Bu, malas juga nih kayak Bu. Pernah zikir 10 kali? 10 kali. Sering. Kalau 10.000 kali? Ibu belum, karena ibu nggak tahu. Tapi saya yakin ibu sering. Kenapa? Karena ibu pernah sholat nggak? Sering. Sekali ibu bertakbiratul ihram. Ya? Allahu Akbar. Itu bisa menembus 7 pintu langit. Tapi ini dah serius nih, kita bangun. Ini ada taliannya. Tapi takbiratul ihram itu Bu diperhatikan oleh Sang Yang Maha Pencipta, Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Artinya apa? Dikala kita udah berwudu dengan wudu yang sempurna, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah, duhai orang-orang yang bersahaja kata Allah, jika kamu ingin mendirikan salat maka bersilah, faghsilu wujuhakum. Kalau Allah bilang bersilah wajahmu, apalagi wajah ibu-ibu nih, kan banyak noda-noda nih. Ya kan? Ada yang warna ungu, ada yang warna biru, gitu kan? Ada yang warna merah. Pokoknya banyak yang nempel di wajah ibu-ibu. Makanya Allah katakan faghsilu wujuhakum. Terutama ibu-ibu, ini fikih ibu-ibu dulu. Kalau bapak-bapak ntar aja deh. Ya, kalau bapak-bapak bisa WA, bisa. Kalau ibu-ibu kan takutnya nanti ada yang curiga gitu loh. Ya kan? Apa kata Allah? Faghsilu wujuhakum. Kalau ibu-ibu tuh dandannya itu sunnah jikalau sudah berwudu. Kalau ibu nih kenangan nih ke majelis taklim Bu, ibu dandan sunnah kalau ibu pakai wudu. Tiba-tiba ibu pulang tanpa ada salaman dengan laki-laki, ya, ataupun tidak mengeluarkan angin. Kalau keluar dari mulut sama hidung nggak apa-apa, asal dengan dari bawah aja. Hal-hal yang membatalkan wudu, apalagi yang membatalkan wudu, bitap, ya. Kalau makan minum nggak batal wudunya. Ya nggak salah, kemarin itu ada ibu-ibu, Pak, kok ibu udah, Pak Ustaz kok nggak wudu? Oh masih ada wudu. Kan tadi makan Pak Ustaz. Emang makan batal wudu Bu? Enggak. Yang membatalkan wudu mengeluarkan angin. Yang angin tuh kalau dirasa bau gitu loh. Nah, itu pasti wudunya udah batal. Nah, perhatikan, kalau ibu-ibu takbiratul ihram beda sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak boleh lebar nih. Allahu Akbar. Bapak-bapak jangan terlalu lebar begini. Apalagi ajak main silat juga. Allahu Akbar, kan macam-macam tuh. Itu kalau memang nanti mau jelas boleh, nanti kita bikin kajian lagi nanti ya. Tapi yang jelas ibu hati-hati karena banyak hal yang membatalkan sholat bergerak bersamanya dengan gerakan selain pada gerakan takbiratul ihram. Ibu gerakan takbiratul ihram cuma hanya tangannya, tidak lagi begini-begini. Ada Bu, bukan nggak ada. Allahu Akbar. Karena kalau bapak-bapak Allahu Akbar berbarengan itu hal yang membatalkan sholat. Nggak ada gerakan kecuali, makanya dibilang takbiratul ihram, takbir yang tidak boleh diganggu-gugat, atau takbir yang benar-benar fokus untuk mengharap bahwa Allah akan memandang kita dengan cinta dan kasih sayang. Karena di ayat yang kita bacakan, utlu ma uhiya ilaika minal kitab aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Dan Allah akan mengamati apa yang sedang kamu lakukan. Maka di saat kita bertakbiratul ihram, di situ ada kasat dan ta'arat berserta ta'in. Artinya apa? Aku datang memenuhi panggilanmu. Kalau duhur bilang duhur. Kan begitu. Usalli fardhu dhuhri arba'ah rakaataini mustaqbilal qiblati. Kalau salat subuh usalli fardhu subuhi jangan rakaat ini dengan rakaat ini beda.
Ibu biasanya bacanya apa? Rakaat ini atau rakaat ini? Rakaat ini. Ayo jawab jujur. Rakaat ini. Kita lihat mananya. Sengaja aku salat subuh 2 rakaat. Tuh. Rakaat ini dijamakkan, padahal rakaat ini hanya 2 rakaat. Tuh. Jadi itu makna daripada belajar ilmu Al-Quran. Maka dengan majelis taklim, maka Allah angkat derajat kita 1 pulang dari sini. Mungkin ada 1 ilmu yang ibu dapatkan. Mungkin ibu yang dulu belum pernah mengenal. Paling tidak kita berpahala dari dulu nggak pernah ketemu, hari ini ketemu. Nama saya masih yang dulu. Karena lama mau kenalnya. Ibu mah pura-pura aja dia baru kenal, padahal untuk nutupin aja gitu. Memang benar, memang baru kenal ya. Baru kenal, nama saya Isvan Diar Abdurrahman Al-Ashi. Kalau di YouTube ibu ketik aja Ustadz Aceh 651. Oh. Keluar tuh. Lagi nggak lupa subscribe, itu doang. Itu dia masalahnya. Kalau mudah-mudahan nanti ibu kan siapa tahu nanti ibu kawinin anak, ya kan, undang kita lagi. Ya kan, undang kita ini udah ada, apalagi udah ada Ibu Rizky itu. Ada, saya dari dulu kenal beliau nggak kenal namanya, kenalnya hanya Ibu Rizky aja, udah Ibu Rizky panggilnya. Kalau Pak Bandi, karena rencana kemarin mau umrah bareng saya. Tapi memang ada perubahan, jadi jadwal saya diganti. Akhirnya beliau nggak bareng saya. Tapi nggak apa-apa Bu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa, ini semuanya bisa bareng saya pergi umrah. Amin. Insyaallah ya. Mudah-mudahan kita doakan umrah dibuka oleh Kementerian Haji Arab Saudi, terutama bagi kita bangsa Indonesia ini ya. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan ibu-ibu yang udah nyetor haji ya. Ibu udah nyetor haji kan? Udah ya, udah berangkat belum? Saya berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini bukan akhir dari persoalan orang-orang yang cinta kepada Baitullah. Ya? Emang wajib haji amanah billah, artinya aman jalan menuju Allah. Tapi kita nggak diaman, kenapa? Kita dalam keadaan berada dalam kepemimpinan yang zalim. Kenapa saya katakan pimpinan yang zalim? Kalau udah ditutupi perjalanan sebuah ibadah yang udah tanggungannya, maka itu termasuk ciri-ciri zalim, mempersulit. Dan kita doakan kalau memang Allah layak mendapatkan petunjuk Allah, maka Allah akan berikan petunjuk. Kalau belum layak, kalau sudah tidak layak lagi, kita berharap semua mereka itu akan disingkirkan oleh Allah. Hanya alaihissallaha bi ahsanil hakimin. Sungguh Allah hakim yang seadil-adilnya, maka berharaplah semoga Allah menghukum mereka dengan hukum yang setimpal dengan perbuatannya. Itu tegas kita. Jangan pernah bosan itu berdoa kepada Allah, karena la yuraddal qaddara illa doa. Tak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa yang bersahaja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan? Mumpung masih gratis Bu. Ada? Barang satu aja. Satu aja. Ada pertanyaan? Atau ibu nanya, Pak Ustadz udah nikah belum gitu? Ada Bu, kemarin saya ceramah di Sintiong tuh, di Senen ya. Saya ceramah, belakang semua. Ada ibu-ibu. Pertanyaannya orang tua juga itu. Pak Ustadz udah nikah belum? Ya nanya udah tua. Untung ini milik saya. Itu boleh dilamar sama itu. Akhirnya istri datang tuh. Boleh tuh kalau Abi mau tuh kita lamar aja. Akhirnya dijawab sama Allah. Tiba-tiba datang ibu-ibu, takut, cantik, kaya. Bu, maaf Bu, fotoin dong bentar. Foto sama Umi, sama istri saya nih. Akhirnya apa kata dia? Untung HP yang nggak kebanting gitu. Siapa suruh ikut suami? Emang enak dikerjain gitu. Akhirnya saya bilang, Bu, jangan nama beliau, biar beliau ikut foto aja. Ibu, Bu, maaf. Nah mungkin nanti insya Allah kalau misalnya kita ada waktu, ya pasti insya Allah kita berharap pada Allah, ya mudah-mudahan
perjalanan hajat daripada ibunda dari Bilal, mudah-mudahan itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kasat doa kepada almarhum dan almarhumah, yakin. Karena kata Allah, ana inda zanni habibi. Aku, kata Allah, bukan kata saya nih, aku menurut keyakinan hambaku. Yakin nggak doa kita diijabah sama Allah? Yakin. Buktinya? Ya, sampai sekarang masih dikasih Kan kesehatan. dikirim Al-Fatihah, Fatihah nggak balik lagi, Bu. Benar kan? Itu tanda yakin kalau ngomong sama mereka tuh. Emang nyampe doanya kalau sama orang sebelah. Maksud saya itu tuh kan, orang-orang yang membid'ahkan tahlil, membid'ahkan tawasulan, ya kan? Membid'ahkan maulid. Bilang sama mereka, kalau misalnya nggak diterima, balik lagi dong Al-Fatihahnya. Ini nggak boleh balik. 7 kali saya kirim ke almarhum ibu saya. Al-Fatihah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai waladhdallin amin. Ighfir lana wa liwalidayya. Kalau sama-sama, kalau sendiri ighfirli wa liwalidayya. Ya. Amin. Al-Fatihah lagi, baca lagi. Enggak balik-balik lagi Al-Fatihah. Berarti nyampe. Ibu pernah mimpi nggak orang yang ibu kirim doa itu datang? Enggak. Nggak pernah mimpi, Ibu? Ibu pernah mimpi nggak? Pernah mimpi, tapi mimpi nggak tahu apa mimpinya gitu ya. Ibu mimpi nggak? Misalnya bertemu dengan ibu almarhum, ibu sendiri gitu loh. Pernah nggak? Pernah. Nah, ibu pernah nggak? Kalau ibu mimpi, kira-kira yang ibu lakukan itu apa? Setelah mimpi? Berdoa, mendoakan. Berdoa. Nah, bagus. Nah, ini dialog mau menjelang akhir nih, biar ibu lebih kenal. Nanti kalau nomor rekening minta sama Pak Bandi. Salah, nomor rekening minta sama Ibu Rizky, kalau nomor HP sama Pak Bandi. Ya, artinya saya ingin menyampaikan, Ibu pernah nggak mimpi ngirim doa sama orang tua? Artinya Ibu melihat orang tua itu gimana, Ibu? Senang apa susah orang tua di sana? Senang. Nah, kalau senang Ibu yakin tuh, berarti doa Ibu lagi diterima, lagi dinikmati sama ibunda kita. Pernah mimpi ketemu Rasulullah? Belum. Pernah minta sama Allah, ya Allah, mimpikan aku bertemu dengan kekasihmu? Pernah nggak minta sama Allah? Boro-boro. Jangan pernah Bu khawatir, Bu. Aku banyak dosa. Aku masih banyak dosa, Pak Ustadz. Emang dosa dibanggain apa? Dosa itu gampang, Bu. Gampang dihapus. Caranya dosa dihilangin esnya. Tinggal apa? Doa. Gampang kan? Dosa hilangin esnya. Banyak dong. Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah minal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah taubatan nasuha. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah atas rahmat dan limpahannya kepada kita semua, yang telah mengutus seorang nabi yang mulia kepada kita, sehingga kita saling kenal, saling memaafkan di ada kesalahan. Semoga kita termasuk hamba Allah. Semoga kita diakui oleh baginda kita nanti sebagai umatnya. Dan kita berharap kepada Allah kiranya atas acara tasyakuran
saudara Bilal Ibunda Bilal dan ayahandanya Bilal mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam selalu terkirim kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita melafalkan kalimat sehari semalam harus 17 kali. Kapan? Di saat ibu bertasyahud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau yang pakai sayyidina hati-hati bacanya, karena kalau ibu baca sayyidina itu benar maknanya adalah penghulu kita Nabi Muhammad. Tapi kalau ibu baca sayyidina, ianya disukunkan menjadi harimau jantan. Jadi kalau ibu Allahumma sholli ala sayyidina, segala kemuliaan kepada harimau jantan. Ibu punya harimau jantan? Ada. Suami jantan? Ada. Karena ada juga yang ibu sekarang punya suaminya nggak jantan, orang gay itu, orang lesbi gitu ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu ya. Itu kalimat-kalimat itu, makanya insya Allah mudah-mudahan dengan pertemuan yang sesingkat-singkat ini ada makna bagi kita, terutama ada manfaat buat saya pribadi dan keluarganya, dan juga buat ibu-ibu. Tolong sampaikan salam kenal saya dengan suami ibu-ibu. Mudah-mudahan keberkahan itu akan selalu menyapa kita. Amin. Salam bahagia buat Bilal bin Rabbah. Salam bahagia buat Rahmat Nur Bilal. Semoga perjalanan latihan beliau, persiapan beliau untuk menuju menjadi tentara Republik Indonesia mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kepada Bapak yang sudah memberikan rezeki yang berlimpah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan apabila kamu mendapatkan nikmat dari Allah maka bagikanlah kepada yang lainnya. Jadi boleh ibu bungkus. Memang dalil Allah itu, Bu. Kalau ibu nggak bawa, nggak bungkus dulu, nggak bawa, itu ibu marah, benar nggak? Kata orang bid'ah, goblok ya itu. Ya. Iya, itu firman Allah. Wa amma bin ni'mati rabbika, jika kamu udah punya kelebihan nikmat, bagi sama orang, jangan pelit. Apa? Ibu kenal sama orang pelit? Ada nggak orang pelit di sini? Tak jewer orang pelit. Ya itulah Bu. Itu cerita. Ini kan cerita dalil. Kalau memang kita, ngapain sih kita bikin sampai kotak-kotak begini? Saking mulianya kita datang ke rumah ini dibungkus pakai ini, walaupun kita bawa pulang. Ada lontong, ada bungkus-bungkusnya. Itulah Bu cerita Islam, Bu. Jadi Islam itu indah. Dan Allah itu maha indah. Indahkanlah Islam dengan silaturahim. Indahkanlah dengan majelis taklim, dengan pengajian-pengajian. Alhamdulillah, saya dapat berita bahwa ternyata benar ibu-ibu banyak di surga. Tapi di surga itu nggak ada yang tua-tua. Tuh, ini sini ada yang tua-tua. Kalau di sini masih, kalau di zaman Nabi Nuh, umur berapa Bu? 69, masih baik kalau zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kalau mati, kalau ada orang meninggal umur 450 tahun, kasihan amat kata yang 600 tahun. Kenapa? Masih muda udah meninggal 650 tahun. Tapi di zaman Nabi Muhammad umur 69 tahun udah dibilang tua. Kenapa? Karena memang kita umat khairul kita sebaik-baik umat, nggak perlu banyak umur, tapi ibadahnya hebat. Kalau kita menceritakan ibadah, pernah perang antara Jibril dengan Jibril pernah berdialog dengan Allah. Dikala Allah menciptakan Jibril ditanya, Jibril bertanya kepada Ya Rabb, pernahkah engkau menciptakan makhluk seindah daripada gue? Gue pakainya itu. Saking senangnya Jibril diciptakan oleh Allah dengan wujud yang begitu indah. Oh enggak, cuma hanya kamu yang paling indah. Lalu Jibril berdiri sholat di hadapan Allah 600.000 tahun. 2 rakaat. Berarti 1 rakaat 300.000 tahun. Terus setelah 600 tahun, salam dengan salamnya Jibril, Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Akhirnya Jibril pun bertanya, Ya Allah, adakah engkau cintai salat daripada salatku? Ada.
Bingung Jibril. Ibu kenal sama Jibril? Enggak. Ibu nggak kenal sama Jibril? Sama Bu. Tapi kita tahu Jibril itu pembawa wahyu. Tapi Jibril bertanya sama Allah, ya Allah, ada ibadah yang kau suka daripada ibadahku? Ada. Siapa? Ibadah siapa? Ibadah umat kekasihku. Siapa Bu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kekasih umat kekasihnya Allah siapa? Rasulullah. Ibadah siapa? Ibadah kita. Adakah yang kau sukai ibadah daripada ibadahku? Kata Jibril bertanya Jibril kepada Allah. Ada. Ibadah siapa ya Rob? Ibadah umat kekasihku. Siapa umat kekasih Allah? Kita orang. Kita ini umat Rasulullah. kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam tasyahud kita berselawat kepadanya sebagai cinta kita. Tapi jangan buru-buru bacanya. Kayak dikejar saya setan. Apalagi baca Al-Fatihah. Jangan, kita perbaiki dengan majelis taklim. Di sini ada majelis taklim. Namanya majelis taklim. Baca tak ya. Nanti saya bawa kemana-mana gitu. Coba taruh. Ya kalau nanti ibu masuk surga, lihat di sana nggak ada saya, tanya sama Allah, Bu, ya Allah, aku tidak melihat Ustadz Aceh di sini, di mana? Kan ibu kan udah di surga nih, kitanya ibu kan udah di surga nih, tanya sama Allah, kenapa kamu tanya? Namanya siapa? Ispantiar, tapi panggilannya saya sering nonton di YouTube, namanya Ustadz Aceh 651. Oh, ini orangnya. Lahum fiha fakihahum walahum ma lahum fiha fakihatu walahum ma ya. Oh, lahum fiha walahum ma ya daun. Apa yang ibu inginkan muncul tiba-tiba di depannya. Tuh. Makanya nanti kalau udah majelis taklim diberi nama, nanti akan menjadi pintu surga. Itu majelis taklim ini masuk surganya Firdaus umpamanya nih. Saya punya majelis taklim, namanya majelis taklim ijabah. Ibu tahu ijabah itu apa? Kabulkan. Ya, ijabah itu majelis yang dikabulkan doa. Tapi enggak Bu, majelis taklim saya namanya ijabah, ikatan janda-janda bahagia. Dulu itu di Puri Indah, sampai saya punya janda-janda kaya. Nah saya bilang ijabah ikatan janda-janda bahagia. Sebenarnya ijabah itu dimakbulkan doa. Kenapa? Keinginan lima orang janda ini untuk mau umrahkan seorang ustadz. Ternyata ustadz yang dipilih saya gitu. Makanya saya beri nama sampai ibunya diberangkatkan. Alhamdulillah beliau masih juga panjang umur. Tapi kemarin udah nggak jadi janda lagi, udah bersuami, tapi nggak bisa ngajak saya lagi. Artinya apa? Karena kalau udah pergi umrah bareng suaminya, tidak lagi bareng saya. Tapi ada juga rencananya di bulan 1 ini, mudah-mudahan ada kemudahan diberangkatkan majelis majelis Al-Quran juga untuk diberangkatkan oleh satu majelis taklim, beberapa ustadz untuk mengantarkan ustadz-ustadz yang belum pergi umrah. Ya mudah-mudahan di sini juga nanti akan ada pemberangkatan perjalanan haji dan umrah, dan kita doakan ibu-ibu yang udah didaftarkan haji insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah untuk berangkat tahun ini. Kita berharap tahun ini ada pemberangkatan haji untuk para calon-calon Saifur Rahman Allah ini. Mudah-mudahan titip doa, titip pesan, titip salam kepada baginda Nabi ya. Mohon maaf, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Udah dimaafkan Bu? Benar Bu? Sumpah. Serius banget ya. Jadi diakhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا آمين. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع إلى يوم القيامة. اللهم يا الله استجب دعانا يا الله اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات على خصوصا في هذا الجماعة وعلى خصوصا في هذا المجلس وعلى خصوصا في أهل البيت هذا يا الله. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله في الحياة الدنيا والآخرة. على اسمه Rahmat Nur Bilal. Ahmad Nur Rahman Ahmad Nur Bilal Rahmat Nur Bilal Ya, bin Kian wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi mingal jad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Duhai Allah yang tidak pernah pilih kasih dan sayang, sayangilah ananda kami yang telah kami sebutkan nama, dan engkau lebih tahu dari apa yang tidak kami tahu. Berikan dengan kasih sayangmu, kuatkan tenaganya dengan tenagamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Duhai Allah, tak ada daya dan tak ada upaya kecuali dengan upaya darimu ya Allah. Berikan kekuatan kepada ananda kami yang hari ini beliau berada dalam latihannya untuk menjadi Tentara Nasional Republik Indonesia, dan insya Allah menjadi tentara yang membela agamamu dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah yang maha menghendaki, dan jika engkau menghendaki tidak ada yang mampu mencegah. Duhai Allah, jika engkau telah mencegah, tak ada yang mampu memberi apalagi yang menghendaki. Maka cegahlah mara bahaya daripada ananda kami itu ya Allah. Dan tak ada lagi syafaat serta manfaat serta kemuliaan kecuali itu semua datang darimu. Duhai Allah, sang pemilik dari segala kemudahan. La sahla illa ma ja'altahu sahla. Tak ada yang bisa memudahkan kecuali apa yang telah engkau mudahkan. Wa anta taj'alul husna. Duhai Allah, jika engkau kehendaki yang sulit pun akan menjadi mudah, maka mudahkanlah urusan hajat daripada orang tua kami yang telah menghadirkan kami di rumah yang mulia ini. Berkahi rumahnya, berkahi rezekinya, dan berkahi juga pertemuan kami di hari yang mulia ini. Allahumma anzil munzala mubarakah wa anta khairul munzilin. Duhai Allah, sang pemilik dari segala keberkahan, sungguh keberkahan itu hanya ada padamu, dan turunkanlah keberkahan kepada kami yang selalu mengharap akan keberkahan itu, karena sesungguhnya keberkahan adalah kebaikan-kebaikan yang selalu bertambah atas nikmat dan rasa syukur kami kepada engkau. Jadikan kami ini sebagai hamba-Mu yang selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu
yang selalu sabar dalam menghadapi cobaan-Mu. Allahumma ja'alna sabura, Allahumma ja'alna fi aina sighara wa fi a'yunin nasi kabira. Duhai Allah, jadikanlah kami yang hadir di sini ya Allah sebagai hamba-Mu yang selalu rendah di mata kami sendiri, walaupun sebagian mereka menganggap kami ini besar, walaupun sebagian mereka menganggap kami ini orang baik, orang saleh, namun Engkau yang Maha Tahu, bimbing kami dalam cinta dan kasih sayang-Mu. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar, ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam salamu alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Nabi Allah, salatu wassalamu alaika ya Syafatullah, salatu wassalamu alaika ya Habib Allah, salatu wassalamu alaika ya Muhammad ibni Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anil azim imama wal Ka'batil qiblatina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ikhwana. Kesimpulan, ma minkum min ahadi yusallimu alayya, tidaklah kalian wahai umatku dikala kalian duduk bersama-sama lalu kalian berselawat kepadaku, illa ruddallahi ruhi, Allah akan mengembalikan rohku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku datang menghampirimu wahai umatku. Hadza nabiyuka, inilah nabi kalian yang kalian belum bisa melihatku, namun aku mampu melihat walaupun melalui rohnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dilihat oleh rohnya Nabi sehingga kita nanti lil syafaati yaumil qiyamah akan kita jemput syafaat baginda Nabi di yaumil qiyamah nanti. Barakallahu lakum wa baraka alaikum. Saya Isfandiar bin Abdurrahman Al-Aishi menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil